Tapi dengan sosial itu masuk ke dari kategori dan itu semua hal di sini sebelum kita masuk ke materi kuliah akan kembali dengan senyawa alkaloid yang adalah senyawa organik berarti hanya bisa menunjukkan hidrogen, oksigen, dan hidrogen diikuti oleh beberapa senyawa dan dia bersifat basah ya, karena mengandung glukosa angin baik amin primer, sekunder maupun tersier. Dan senyawa alkaloid ini paling banyak diperoleh pada tanaman. Ya, rata-rata di dalam tanaman itu mengandung senyawa alkaloid banyak. Penetapan kadarnya ya, biasanya diukur adalah kadar alkaloid total. Tentang kadar alkaloid total di sini berarti adalah kadar keseluruhan dari suatu tanaman atau obat yang ada di dalamnya. Biasanya menggunakan metode kadar alkaloid total secara umum dan metode sabimetris. Nah, alkaloid total ini terdiri dari berbagai macam senyawa gabungan alkaloid. Jadi dia tidak berdiri sendiri. Begitu susun dari alkaloid. Ya, itu yang terdapat di dalam tanaman. Jadi dari satu tanaman itu mungkin dari satu alkaloid hingga bisa dihitung nanti sebagai alkaloid total. Terus senyawa alkaloid itu mempunyai aktivitas farmakologi. Aktivitasnya bagaimana? Mempunyai aktivitas yang berbeda-beda tergantung dari alkaloid. Tapi kan terjadi di kimia atau di fitoterapi, kita mengetahui sifat dari alkaloid itu aktivitasnya. Contohnya saja alkaloid kafein. Dia berfungsi sebagai stimulansia. Terus dan juga alkaloid histiamin ya, sebagai apa fungsinya sebagai anti kejang pada bagian paru. Itu berbagai macam skopol, efedrin. Nah, ada juga di sini contohnya berupa bikin ataupun bikin. Nah, ini yang sudah dibawa sekarang itu sebagai pengobatan COVID-19. Tapi mempunyai efek samping kardiovaskular ya. Di samping sebagai obat apa pertamanya di malaria. Ini diperoleh dari tanaman dari kulit. Dan yang kedua adalah dari tapadoro. Nah, tapadoro biasa ya, tanaman ini sudah tidak diperbolehkan untuk dibuat sebagai jamu yang punya khasiat selain anti kanker karena mempunyai efek samping menurunkan kadar leukosit di dalam darah. Jadi cocok tapadoro ini untuk pengobatan pada penyakit leukemia ataupun pada penyakit kemoterapi. Nah, senyawa di dalamnya biasanya
mengandung alkaloid dan glycerin ya. Itu yang ada di pasaran sekarang itu adalah merupakan isolasi dari senyawa terdorong. Ada kesantin ya, bahan kesantin itu macam-macam ya, biasanya ada sebagai stimulan, ada sebagai bronchodilator, spasme ya. Contohnya kayak kafe ya, teobromine, teofilin, ya, amfilin, alkaloid dengan kesantin. Nanti kita bahas di sini alkaloid dari golongan obat kimia dan kesantin yaitu kafein dari tanaman kimia maupun kesantin. Kita masuk ke kimia dulu. Alkaloid kimia atau pinidin atau sintonidin atau siponin ya, itu adalah senyawa utama atau identitas dari senyawa alkaloid. Nah, di dalam tanaman Cinchona sujirupa dan kulit pohon kimia itu terdapat senyawa-senyawa alkaloid yaitu kinin, kinidin, dan cinkonin ya. Nah, gabung ke empat senyawa alkaloid ini disebut tadi ya, kalau dianalisis menjadi alkaloid total. Jadi alkaloid keseluruhannya yang terdapat di dalam tanaman atau obat. Khasnya alkaloid itu apa biasanya? Biasanya khasnya senyawa alkaloid itu dia bersifat basa, rasanya pahit, ya kebanyakan agak pahit ya. Terus mempunyai bersifat toksik gitu ya. Ada yang tidak toksik kan dari kafein, rasanya juga tidak terlalu pahit ya. Terus senyawanya tidak berwarna ya. Beda kalau flavonoid ya. Flavonoid itu kebanyakan warnanya senyawanya berwarna ya. Oranye atau kalau warna merah muda gitu ya, yang tidak berwarna itu sedikit ya. Kalau alkaloid ternyata semuanya ada tidak. Khasiatnya berbeda-beda tiap alkaloid ya, baik kinin, kinidin, siponidin maupun sinkonin. Dia mempunyai 4 atom C asimetris ya. Terus di dalam kulit kimia ya, bisa dipecahkan zat penyama atau zat amin dengan penambahan asam dan basa. Jadi zat aminnya bisa dihilangkan gitu ya, dihilangkan dari alkaloid tadi ya, dengan penambahan asam, tambahan ACl, asam sulfat atau basa misalnya natrium hidroksida atau kalsium hidroksida atau kalium hidroksida. Nah, itu zat penyamanya akan terpisah ya, dari senyawa alkaloid. Nah, ini kita lihat strukturnya ya. Sinkomidin dan senyawa kuinin ya, itu berbeda ya. Berbeda di R-nya saja ya. Di sini. Apabila R-nya di sini merupakan suatu atom hidrogen, itu adalah senyawa sinkomidin. Terus apabila R-nya di sini adalah suatu metoksik, ini merupakan quinine. Yang khas dari sini, kalau kita lihat, ini dia termasuk alkaloid tropan. Ya. Di sini ada jembatan nitrogennya. Ya. Ada nomor 1. Ini disebut alkaloid tropan. Nah, ini ya kita lihat ada sinkonin dan sinkonin. Perbedaannya hampir sama, ada perbedaan. Yang berbeda apa di sini? Yaitu perbedaan simetrisnya saja. Ya. Sinkonidin sama R-nya ya, itu mengandung atom hidrogen. Jadi
berada pada posisi atom C. Terjadi perbedaan simetris atau kiralitas ya. Yang sinkronidin ya, atom hidrogennya dia sebelah kiri arah elektron, yang sinkronidin maupun kunidin ekstra. Sama-sama R-nya sama ya, baik sinkronidin maupun sinkronin. Nyawa R-nya adalah atom hidrogen. Quinine maupun quinidin sama-sama R-nya adalah metoksil. Sama-sama mempunyai grup hidrogen atau amin. Jadi kalau di sini kita lihat ini adalah khas dari suatu senyawa alkaloid. Nah, itu ya. Homosiklik. Nah, analisis yang bisa kita lakukan yang paling sederhana ya untuk analisis kualitatif di sini kita menggunakan kromatografi lapis tipis. Tetapi KLP di sini bisa juga diarahkan untuk kuantitatif apabila dia dikoneksikan atau digabungkan dengan suatu scanning ya, yang disebut KLP densitometry atau PLC scanning. Sehingga dua komponen ini apabila bergabung itu bisa menganalisis secara kualitatif maupun kuantitatif. Apabila cuma dia menggunakan dengan KLP saja, ya, itu cuma bisa mengidentifikasi secara kualitatif saja. Ya, apakah adakah senyawa alkaloid di situ atau tidak? Ya, atau rapid test pada penganalisan suatu alkaloid. Ya. Jadi nggak hanya alkaloid saja untuk KLP. Semua senyawa metabolit sekunder itu bisa dipisahkan atau dianalisis kualitatif dengan menggunakan kromatografi lapis tipis. Kalau kita belajar kromatografi kemarin ya, kromatografi lapis itu perbedaan antara fase berat dan fase berat. Jadi ada dua komponen yang mengikat ya, yang mengikat di situ. Ada fase kerak dan fase diam. Kedua-duanya itu mempunyai sifat yang berbeda dalam suatu pemisahan ya. Sehingga terjadi penambatan ya, penambatan suatu senyawa yang terdapat di fase diam. Penambatan suatu senyawa ini itu dipengaruhi oleh sifat fisika maupun kimia dari senyawa itu sendiri atau juga dari fase diam itu sendiri atau juga dari fase kerak itu sendiri. Dari antara tiga tadi komponen itu saling berkaitan sehingga terjadilah namanya pemisahan senyawa tadi yang dinilai dengan harga RF atau retention factor ya, di mana suatu solut ya mengalami penambatan ya, di mana suatu solut mengalami penambatan misalkan ya, dibagi dengan cara elusi, di mana cara elusi itu adalah cara bergeraknya fase gerak sampai batas akhirnya ya. Dan kalau yang solut yang tertambat itu adalah jarak mulai dia elusi sampai tertambat atau terpisahkan. Nah, itu disebut retention factor. Nah, RF itu yang digunakan sebagai pembanding ya. Jadi ketika LP itu harus ada pembanding. Pembandingnya apa? Ya senyawa alkaloid yang dikira. Misalnya di situ tadi ya kina di sini pembandingnya mungkin kita pakai quinine atau kinin ya. Nah itu RF-nya harus sama dengan RF antara pembanding di sini dia harus bromine ya. Jadi pembanding itu bisa disebut juga adalah baku ya. Ada baku primer, ada baku. Nah pembanding di sini harus
kondisi murni. Ya. Nah, antara pembanding dengan sampel pada ekstrak itu yaitu tinggal, itu harga RF-nya harus sama. Kalau harga RF-nya sama, berarti dia identik. Senyawa itu mengandung senyawa pembanding tadi. Ya. Ada kasus misalnya, oh pembandingnya tidak punya itu. Ya kalau nggak punya, Anda mencari literatur, ya, literatur dengan standar yang sama, pembanding yang metode yang sama, ya, dengan fase gerak yang sama, sistem kromatograf dinamis. Ya. Kita bandingkan RF-nya. Ternyata RF yang di teoritis itu sama dengan RF yang dipraktekkan. Berarti bisa disimpulkan juga seperti itu. Ya. Atau juga misalnya baku printernya, pembanding printernya nggak ada gitu. Adanya baku sekunder, ya bisa digunakan. Di mana baku sekunder itu adalah baku yang sudah dibakukan oleh baku primer. Ya misalnya dari isolat gitu ya. Nah itu bisa juga ya. Di isolat kita ini tidak terlalu murni, itu dibakukan gitu. Atau juga ekstrak juga bisa. Ya, ekstrak yang telah dibakukan bisa. Ya. Di ekstrak yang sudah standar kan itu dibuat seperti baku. Nah, elemen yang digunakan atau fase gerak yang digunakan pada analisis ini itu berupa campuran, yaitu klorofom dan dietilamin dengan perbandingan 9:1, atau juga klorofom, etilasetat, isopropanol dan dietilamin dengan perbandingan 20, 10, 4, dan 6. Nah, kalau kita lihat dari tingkat kepolarannya, ya, baku untuk pemisahan pada alkaloid kinin, ya, gimana? Itu dia senyawa kinin itu adalah senyawa yang cenderung bersifat semipolar ke arah non-polar. Kita lihat saja dari fase geraknya. Ya. Fase diamnya berupa silika gel, ya, yang bersifat polar. Ya. Hingga nanti adalah senyawa yang tertambat di situ, yang terlalu besar. Cenderung yang ikatannya kuat dengan fase diam. Ya, apabila dia naik, RF-nya semakin naik sampai mendekatkan titik eluen, sampai titik elusi terakhir, ya, atau jarak paling tinggi pada proses elusi, ya, berarti dia cenderung mengikuti eluennya. Kalau kita lihat di sini, untuk melihat senyawa alkaloid sehingga dia bisa tertambat, dia cenderung senyawa tadi cenderung bersifat semi polar gitu. Ke arah apa gitu ya? Mungkin ke arah polar. Kalau RF-nya itu rendah gitu ya, dekat dengan. Nah, karena dia bisa terikat itu, bisa dia terikat absorpsi dengan partikel silika tadi, senyawa solut alkaloid tadi, tergantung dari gugus dari alkaloid tadi. Kita lihat aja sifat kelarutan dari alkaloid. Nah, alkaloid itu bersifat basah, jadi dia agak suka larut dalam senyawa yang polar. Jadi dia mudah larut dalam senyawa yang semipolar maupun ke arah yang non polar. Sehingga nanti dia tertambatnya itu agak padat waktunya. Jadi nanti mempengaruhi di harga RF dia kalau disifat silikanya tadi ya. Nah, setelah itu reaksi semprotnya digunakan asam sulfat ya, karena khasnya senyawa alkaloid di sini ya, dia mempunyai pemadaman. Ini di 254 itu ya, itu terjadi pemadaman. Beda sama fluorescensi. Nah, contoh nanti apa pemadaman dengan senyawa piperin gitu ya, teofilin gitu ya. Nah, reaksi semprot di sini gunakan asam sulfat 10% dengan etanol dan dilakukan dengan asam formiat. Jadi disemprot terus dilakukan dengan asam. Hasil senyawa tersebut ya dilihat pada UV 365 dengan fluoresensi. Ya, jadi dia bisa berfluoresensi tapi disemprot
dulu gitu ya. Tapi kalau senyawa flavonoid kemarin ya, dia tidak mau disemprot untuk melihatkan senyawa fluorescensi gitu ya. Beda lagi nanti senyawa terpenoid ya. Senyawa terpenoid dia di UV 254 nggak kelihatan sinar nampaknya, tapi di UV 36 nggak kelihatan, tapi disemprot dia baru kelihatan, tapi tidak dengan UV 365. Nah, hasil fluoresensi pada plat lempeng KLP bisa dibaca dengan TLC hitometer. Jadi pas disemprot tadi, ya, jadi kalau alkaloid itu langsung dibaca, dia tidak berfluoresensi, tetapi dia disemprot dulu baru berfluoresensi. Ya. Ibaratnya seperti ya, jadi senyawa alkaloid ini kalau di UV itu absorbansinya sangat kecil gitu diukur. Dengan reagen semprot, dia meningkatkan nilai absorbansinya tadi. Akan menggeser, terjadi reaksi kolorimetri, ya. Sehingga intensitas warnanya itu meningkat. Ya, terjadi pergeseran panjang gelombang. Yang tadi dia di UV karena dia punya putus oksokrom, tetapi intensitasnya kecil, dengan diberi reaksi semprot sehingga menyebabkan terjadi pergeseran panjang gelombang sehingga muncul tadi yang senyawa fluoresensi tadi ya. Nah, intensitas warna tadi itu meningkatkan nilai absorbansinya tadi ya, dari UV tadi. Nah, hasil platnya tadi ya fluoresensi itu bisa ditembak oleh densito ya, dengan panjang gelombang visible. Nah, ini kita lihat di sini contoh ya. Ini yang kalau kita lihat ya. Nah, ini pada harga RF ya, ini milimeter ya, 31,78. Ini standarnya. Nah, gitu ya. Dia punya area 236,441. Jadi luas areanya sekitar ini ya. Jadi luas areanya di sini. Ya, luas area. Ya. Ini kalau bakunya murni. Nah, sedangkan ekstraknya di sini. Ini konsentrasi yang kecil, naik yang besar ya. Kita lihat dengan harga RF yang sama, itu adalah alkaloidnya. Ya, misalnya di sini 31,78, di sini 31,78, 31,77. Ini adalah RF-nya gitu kan. Apa luas areanya? Ya kalau Anda belajar kemarin, luas area adalah luas dari peaknya ini ya. Dari mulai dia terelusi sampai puncak, sehingga turun lagi elusinya sampai habis terelusi. Ini adalah luas areanya. Luas area adalah sekali tinggi. Ya, kedua. Ini berapa tingginya, ininya berapa lebarnya. Jadi dibagi dua itu adalah luas areanya. Ini adalah penerjemahan dari suatu absorbansi kalau di spektrum. Nah, ini lebih detail ya. Jadi satu absorban atau dua absorban itu bisa dikonversi ya dengan berapa mikrovolt. Ya, luas area itu dalam satuan mikrovolt. Ya, misalnya satu absorban itu bisa menjadi 100 mikrovolt. Nah, itu sangat sensitif sekali ya. Sehingga analisis menggunakan kromatografi ya, itu lebih selektif dan sensitif timbang dengan menggunakan spektrum UV phase. Ya. Tetapi teknologi sekarang detektor sama UV phase, dari data UV phase absorbansi itu diterjemahkan dalam mikrovolt menjadi luas area. Ya. Kecuali kalau spektrumnya itu langsung menerjemahkan absorbansi menjadi luas area. Tentunya tidak akan kelihatan pemisahannya. Ya. Nah, ini contoh KLT pada senyawa ini ya. Di sini alkaloidnya ya kita lihat. Ini adalah markernya. Ini ada serpentin, quinin, kinon, lindin ya, emetin, limbin, oskatin ya. Di sini ada 24, 25, 26, 27. Ini adalah senyawa alkaloid ya. 24, 25, 26, 27, 28. Ini senyawa kinin ya. Ya sampai 27 ya, dari 24. Ini kalau kita lihat di 366. Sebelum ke 366 ya, dia disemprotkan dulu kan gitu ya. Disemprotkan baru dilihat di UV. RF-nya dekat ya, kalau kita lihat ya.
Ini alkaloid semua ya, tapi kita bahas quinine. Ya. RF-nya dekat ya dengan titik spotnya. Ya, di sini ya. Ini satu. Ini ya. Senyawanya biru tua dan biru nyala. Ya, biru nyala. Fase geraknya apa yang digunakan di sini adalah toluen etilasetat dietilamin ya. Toluen nonpolar ya. Etilasetat semipolar ya. Berarti fase geraknya ini cenderung bersifat nonpolar ya banyak. Ya. Kalau dia senyawa ini bersifat nonpolar, RF-nya akan tinggi sekali ya, di sini. Ya. Ini senyawa apa ya? Yaitu alkaloid sanguinarin dan berberin ya, ini ya. Berberin, terus ini hidrastin ya. 31 noskapin ya, ini. Kalau ini ya, kalau kita lihat di sini ya, berarti ini adalah sifatnya yang non polar karena dia terelusi mengikuti arah dari fase geraknya tadi. Kalau ini cenderung ke arah polar, tapi tidak terlalu polar gitu ya. Masih dia tertarik gitu ya, tertarik oleh senyawa dietilamin. Jadi arah senyawanya polar ke arah semipolar gitu ya. Ya, itu sifat dari quinine, quincolin maupun quinidin ya, kalau kita lihat di sini ya berturut-turut. Jadi yang polar dulu itu adalah senyawa quinine. Ya, kalau kita lihat ATRF-nya ya. Terus lihat di sini apa nih 26 quinidin ya, 27 quinconidin, baru 25 adalah quincolin ya. Jadi dia agak semipolar. Semipolar yang larut ke dalam air. Semprotnya digunakan adalah drag and drop ya untuk alkaloid ya. Jadi semprotan drag and drop atau juga asam sulfat. Jadi reaksi tambah itu bisa pakai drag and drop atau juga asam sulfat terus diuapkan di apa? Di asam formiat. Nanti dilihat di UV 366 ya. Kalau drag and drop cukup dilihat saja ya. Tapi kalau Anda mau lihat di UV 366 Anda semprotkan dengan asam sulfat ya. Ya, asam sulfat 10% baru dilihat di UV 36. Nah, asam sulfat 10%-nya di dalam etanol biasanya larutnya ya. Nah, berikutnya metode berikutnya adalah KCKT atau APLC. Ya. Di sini unggulannya dia hasil ketepatannya dan ketelitiannya itu lebih tinggi. Ya. Jadi akurasinya tinggi, presisinya tinggi. Ya. Mempunyai daya pisah lebih besar. Ya. Ya. Dilihat dari tadi ya, areanya tadi. Terus retention time-nya. Kalau di sini dia pakai retention time karena nggak singkat. Masa diamnya macam-macam ya, ada C18, ada C8 di sini, ada kolam alumina ya. Ini adalah fase terbalik di sini. Kalau KLD tadi fase normal. Di mana fase normal itu di mana fase diamnya bersifat polar, fase geraknya bersifat non polar. Kalau KCKT kebalikannya, fase terbalik dari fase normal tadi ya. Jadi fase diamnya bersifat non polar, fase geraknya bersifat polar. Dia pakai silika juga gitu ya, tapi silika yang termodifikasi oleh atom karbon gitu ya. Di sini kalau C18 termodifikasi dengan atom karbon sebanyak 18C gitu ya. Kalau C8 berarti atom karbonnya sebanyak 8. Jadi kalau Anda belajar kimia organik, semakin panjang rantai atom karbon pada suatu angka, nah itu meningkatkan ya, menurunkan polaritasnya. Ya, jadi semakin non-polar gitu ya. Jadi kalau antara C8 dan C18 lebih non-polar yang mana? Lebih polar yang C18 ya. Lebih polar, lebih non-polar yang C18 karena rantai atom C-nya sampai 18. Dan kerannya di sini yang digunakan hingga kini adalah asam asetat 1%. Asam asetat berarti dia bersifat polar ya, jadi asam asaman ya, termasuk golongan asam karboksilat ya, ini ya 1%, tapi persentasenya kecil biasanya ya. Kenapa harus kecil di sini? Biasanya kalau dia terlalu besar persentasenya itu akan merusak ya, dari kolomnya tadi atau senyawa ya. Dia bisa
mengikat ya silika ini tergerus ya, akan merusak kolom ya, kolom packaging karena dia kan terikat dan dilapisi ya. Karena senyawa kimia bisa tertahan pada senyawa kolomnya, makanya pakai asam asetat sehingga gampang ditarik tadi. Nah ini hasilnya ya, kromatografinya dari senyawa kimia. Kita lanjut, berikutnya adalah metode dengan spektro UV ya. Ya. Di sini kalau kita lihat spektro UV itu ya biasanya untuk senyawa tunggal yang bisa dianalisis. Misalnya kita untuk obat-obatan, misalnya ini senyawa pilkina ya mengandung alkaitina gitu ya. Nah itu bisa pakai spektro UV. Tapi kalau kayak obat herbal itu kan banyak gitu ya senyawanya gitu ya. Misal campuran ya. Untuk menurunkan kadar gula ya atau hipoglikemik ya, diabetik. Di dalamnya mengandung batu wali, mengandung kulit kayu manis ya, mengandung temulawak. Ada 3 tanaman di situ ya. Terus diukur kadar kurkuminnya gitu. Itu agak susah karena banyak sekali senyawa itu ya, bukan senyawa tunggal, kompleks. Kalau terjadi seperti itu, apa yang dilakukan? Ada tahap namanya preparasi. Jadi dipisahkan dulu ya dengan kromatografi menjadi senyawa tunggal. Nah senyawa tunggal lagi itu yang dibaca gitu ya, ditentukan kadarnya. Itu butuh berapa langkah? Itu agak lama gitu ya. Jadi yang untuk senyawa apa? Misalnya dia senyawa tunggal, ini lebih efektif dan efisien, ya. Hemat biaya dan cepat untuk analisisnya. Tetapi kalau senyawa kompleks ini boros biaya karena butuh tahapan pemisahan yang panjang gitu. Kalau pakai HPLC itu dia bisa langsung memisahkan karena dalamnya sudah terkoneksi antara kromatografi dengan suatu instrumen dari KLT tadi ya, dengan detektor ya, misalnya pendeteksi densitometri, misalnya kromatografi kolom dengan suatu detektor gitu ya. Nah itu nanti menjadi suatu potensi gitu kan. Nah itu nama prinsipnya. Nah kalau spektrum itu nggak ada gabungan dengan apa proses pemisahan. Jadi dia seperti obat itu ya, kalau ada 2 komponen dia bisa diukur gitu, atau 3 multi komponen itu bisa diukur dengan cara panjang gelombang tiap komponen senyawa itu berbeda-beda dengan tingkat kelarutan yang sama dengan satu pelarutnya sama, karena dia di dalam pelarut asetat ya. Kelompok senyawa A itu punya panjang gelombang maksimum pada 220, yang senyawa B ya panjang gelombang maksimum 250, yang kelompok C panjang gelombang maksimum 290 dengan pelarut asetat. Nah itu bisa diukur. Tapi kalau dia panjang gelombangnya dengan parut sesama itu saling berdekatan, nah itu bahaya. Nggak bisa diukur karena mungkin yang satu masuk ke panjang gelombang yang satu, sehingga nanti bisa menaikkan nilai observasi. Ini berpengaruh nanti pada validitas atau sensitivitas dari pengukuran. Nah dalam bentuk campuran kaitin sinkronin tidak bisa dianalisis berbarengan ya, karena mempunyai gugus promotor yang sama tadi ya. Kalau kita lihat tadi gugusnya kan sama ya, cuma dia kan viralitas ya gitu ya. DM-nya sama, molekulnya sama, yang berbeda R-nya juga sama, cuma viralitas yang satu penelpon kayak tadi ya, sinkronidin, quinidinnya itu tuh sama strukturnya. Ini hampir sama. Kalau BM-nya sama, kendaraan sama, itu biasanya panjang gelombangnya sama. Ya, larutannya juga hampir sama. Tapi kalau senyawa alkaloid tadi bukan turunan dari satu senyawa itu utama gitu ya. Itu berbeda-beda. Misalnya ada senyawa kinin ya, terus ada senyawa bromin, nah itu kan beda ya. Pilin ya, kristin, nah itu beda. Nah itu bisa lebih persoalan. Tapi kan penggunaannya berbeda juga. Nah kalau kita lihat di sini, 1/1 cm dari kinin itu ya. Nah, itu kan yang gelombangnya 236, 236 etanolnya. Sinkronin 27, sinkronin 236 ya. Ini ya saling berdekatan gitu ya kalau kita lihat ya. Nilai absorbansinya juga hampir sama ya. Terutama senyawa kinin dan
imidin ya. Itu akan sulit Anda baca ya. Harus dipisahkan dulu. Jadi ada tahap pemisahan. Pemisahan juga butuh waktu yang lama. Harga RF-nya juga nanti mempengaruhi dalam KLT. Ya, jadi RF-nya saling berdekatan ya. Jadi bisa kalau di KLT bisa. Terus berikutnya adalah golongan kesantin. Ya. Golongan kesantin di sini dia merupakan turunan gugus purin, ya, senyawa gugus purin. Ya, jadi ada senyawa purin di situ ya, senyawa siklik ya. Contoh senyawanya adalah kafein, tiobromin, dan tiopilin. Fungsinya di sini ya tiobromin, kafein sebagai stimulan, tiopilin sebagai bronkodilator ya, pengobatan asma ya, sama dengan aminotilin ya. Gugus utamanya senyawa purin dan kesantin, sifatnya basa lemah ya, pH-nya 13 sampai 14 ya. Tiopilin dan tiobromin merupakan asam lemah ya. Selain tiopilin dan tiobromin dia asam lemah. Kafein tidak bersifat asam ya. Yang asam tadi ini ya, tiobromin pH-nya sekitar 5 sampai 6 ya, tetapi dapat terurai pada basa kuat ya. Jadi dia sifatnya basah ya, kafein itu. Jadi yang misalnya di teh ya, kita ada kafein, di kopi ya, itu sifatnya basah gitu ya. Basah ya. Tapi kalau ditambahin suatu basah yang kuat itu rusak ya, dapat terurai menjadi pecah ya, menjadi purin gitu ya. Nah ini rumus kesantin ya untuk kafein, tiobromin, dan tiopilin ya. Sama-sama punya gugus amin ya, ada gugus amin ini mempengaruhi dari sifat basahnya tadi. Nah, yang membuat tiobromin dan tiopilin ini ya menjadi suatu sifatnya asam lemah adalah dari gugus reaksi ya. Jadi ikatan hidrogennya tadi ya. Ini mempengaruhi gitu ya. Kembali lagi kalau ada banyak ikatan hidrogen atau ikatan hidroksida di situ, itu meningkatkan polaritas suatu senyawa ya. Ya. Jadi tiobromin, tiopilin bersama. Kafein tidak punya ikatan hidrogen pada air asam maupun R2-nya ya di sini. Dia menjadi ya. Sehingga sifatnya sama, basah, nggak mempengaruhi di sini ya. Tingkat polaritasnya di cenderung non polar. Kalau ini nanti tiobromin dan tiopilin dia akan menurunkan tingkat polaritas atau menaikkan polaritasnya menjadi lebih cenderung polar ya dibanding kafein karena ada ikatan hidrogen tadi muncul di R aksen maupun R2-nya tadi. Nah itu untuk nanti kalau Anda tingkat polaritasnya untuk mengetahui pada proses pemisahan KLT nanti. Terus berikutnya adalah dengan metode apa? Di sini dia menggunakan titrasi, ya. Titrasi argentometri. Tiobromin dan tiopilin ya, itu bisa ya, dengan menentukan kadarnya dengan argentometri. Ya. Tiopilin dan tiobromin dengan perak nitrat membentuk endapan dalam suasana basah. Ya, jadi argentonitrat ya. Kafein tidak bereaksi dengan argentonitrat karena tidak mempunyai atom hidrogennya lepas ya, jadi tidak ada punya atom hidrogen. Kalau tiobromin dia punya akhirnya atom hidrogennya sehingga mudah pendekatannya. Tiobromin terdapat sebagai garam natrium maupun kalsium ya, karena ada ikatan tadi ya, hidrogen itu bisa berikatan dengan garam. Nah garam tadi ini ya, baik natrium maupun kalsium itu yang bisa menyebabkan perikatan juga ya, membentuk endapan. Dalam larutan amonia panas atau 4 OH, garam tiopilin ya, dengan perak nitrat membentuk endapan dan berbentuk kristal. Jadi endapannya nanti bentuk kristal itu tergantung endapannya apa ya. Kalau dia agenontas ya, nanti ada yang endapan putih, misalnya kalau garamnya dalam bentuk Cl ya, klorid di situ. Yang ada bromin atau tiopilin klorida gitu ya. Nah itu nanti endapannya putih. Terus atau juga di sini dengan titrasi iodimetri. Ya. Misalnya di sini kafein ya. Dalam suasana asam, kafein direaksikan dengan iod itu menjadi periodida. Ya.
Karena cara langkahnya, ya, sampel ditimbang, ya, dalam teh itu ya, sampel ditimbang, dilarutkan dengan air 100 ml, ya. Nah itu dipipet 5 ml, tambahkan 10 ml iodat iodida, 0,1 N, dan HCl. Tutup dan dikocok. Ya. Nah ini harus di ruang gelap gitu ya, biar tidak teroksidasi. Lalu didiamkan 20 menit, setelah 20 menit reaksi sempurna, dia menjadi periodida. Ya. Pindahkan ke tabung sentrifuge, ya, diputar selama 5 menit, putarannya 2000 rpm. Setelah 5 menit, ambil supernatan yang jernih itu, lalu dititrasi menggunakan natrium tiocyanat. Ya. Jadi periodida yang terbentuk itu ditarik dengan Na2SO 23 dengan tekanan ranji sampai terbentuk warna biru gitu ya. Maksudnya apa yang terbentuk warna birunya? Karena nanti periodida itu akan berikatan dengan natrium gitu ya, menjadi NaI gitu. Nanti kalau sudah dia berikatan habis, tinggal sisanya dia berikatan dengan kanci ya. Terus berikutnya juga dengan titrasi bebas air atau TBA. Kafein dan teobromin dan teofilin yang tadi sifatnya basah, ya, tetapi lebih basah teobromin, kafein ketimbang teofilin, dapat titrasi sebagai basah. Nah, di sini kembali ya, hasil titrasinya tidak terlalu bagus, ya. Ada puring, PAT sudah diamati, terutama kafein tadi, ya. Jadi agak susah, ya, karena tadi kafein itu cenderung sifatnya basah lemah gitu ya. Tapi untuk teobromin dan teofilin dia asam basa lemah. Sehingga tapi kalau dia sifatnya asam basa lemah, kalau Anda pakai indikator warna, ini ranknya nggak kelihatan, sampai hanya 6 ya, TAT-nya 7 kan. Berapa mili yang akan dari 6 ke 7 itu kan sangat singkat gitu ya. Kecuali kalau Anda pakai indikator pentosiometri ya. Nah, itu kan kelihatan berdasarkan misalnya potensinya berdasarkan kenaikan pH kan gitu ya. Nah, itu akan kelihatan karena tiap pH kenaikan itu lebih selektif ya, lebih efektif dibandingkan kalau Anda melihat perubahan warna misalnya dengan titrasi basah itu terjadi perubahan warna dari kuning menjadi merah gitu ya. Agak susah. Ya. Dan juga bisa juga dengan spektrofotometri ya. Tapi kalau tadi kembali lagi ya, kalau senyawanya turunkan ya, karena turunan kesantin menyerap kuat cahaya UV ya tadi ya, strukturnya tadi ya, strukturnya itu menjadi sosokrom dan sosokrom. Jadi kalau Anda teopilin, aminopilin tablet gitu ya, itu bisa langsung diukur gitu ya, pakai spektrofotometri UV ya. Ada pH 6 atau basah, asam ya, asam lemak. Oke, teobromin menunjukkan panjang gelombang maksimum 272 sampai dengan 273. Panjang gelombangnya hampir sama tadi ya, kita lihat 1% per 1 cm tadi. Sehingga kalau tiga komponen ini dijadikan satu, yakinin tadi ya, yakinin tadi hampir sama, dijadikan satu, kita baca berbarengan, itu nggak bisa, ya, harus bentuk tunggal. Dipisahkan juga agak susah. Gitu. Misalnya kalau panjang gelombangnya bersama, kelarutannya bersama juga. Pengaruh pH larutan sangat sedikit pada lambda max. Jadi nggak berpengaruh pH-nya tadi ya. Ya. Jadi tidak ada pergeseran lambda max di sini. Nah itu untuk materi pada analisis alkaloid secara sederhana gitu ya. Nanti kita lanjutkan tentang analisis alkaloid total dengan metode gravimetri. Nah, pada kuliah kali ini nanti silakan Anda ya mencari jurnal ya analisis alkaloid ini, analisis alkaloid yang belum saya terangkan di sini ya. Terus Anda kirim ke saya gitu ya, di ke Classroom itu dibagi kelompok saja. Ini maksimal satu kelompok 5 orang, jurnalnya tidak boleh sama ya.
Nanti silakan Anda screening jurnalnya sendiri. Cukup jurnal saja, tidak perlu Anda resume. Bukti jurnalnya dikirim ke saya ya, nanti masuk ke tugas Google Classroom ya. Kalau tidak ada, kita langsung akhiri saja kuliah ini dengan baca alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi